Saya Tidiko. Di tangan saya ini ada dua buah mantan flagship dan keduanya dari brand Sharp. Di sebelah kiri yaitu adalah Sharp Aquos Zero 2 dan di sebelah kanan saya adalah Sharp Aquos R3. Keduanya sama-sama mantan flagship dari tahun 2019 dan keduanya menggunakan chipset yang sama-sama Snapdragon 855. Cuman untuk harganya Sharp Aquos Zero 2 ini lebih mahal dan harganya juga mahalnya lumayan guys, bisa mencapai Rp800.000. Jadi di video kali ini saya akan compare kedua mantan flagship ini. Kira-kira lebih worth it yang mana? Dan langsung saja pertama kita cek harga dari kedua handphone ini. Kedua handphone ini saya belinya di Tokopedia dan untuk pasaran harganya Sharp Aquos Zero 2 itu di kisaran, oh ini turun nih, di 2,6 juta rupiah. Sedangkan untuk Sharp Aquos R3 ini itu di kisaran 2 juta rupiah. Berarti dari sini selisih harganya itu mencapai Rp600.000. Ini kalau kondisi bagus di 2,7 malah. Ini mencapai 700 ribuan ya. Ini malah turun ya 1,8 juta ya. Oh ada white spot. Biasanya yang agak murah itu biasanya ada minus ya. Berarti yang bagus itu kondisi di 2 juta dan di sini di 2,7 juta. Berarti selisihnya mencapai 700 ribuan. Ketika teman-teman membeli kedua handphone ini untuk storage-nya Sharp Aquos Zero 2 itu di RAM 8 internal 256 GB. Sedangkan untuk Sharp Aquos R3 ini dia RAM-nya 6 GB internal 128 GB. Di sini untuk storage-nya jauh lebih banyak di Sharp Aquos Zero 2. Tetapi di Sharp Aquos Zero 2 ini tidak bisa menambahkan slot memory card. Sedangkan untuk Sharp Aquos R3 ini bisa menambahkan slot memory card. Dan keduanya sama-sama single SIM. Lalu bagaimana dengan kualitas sinyal dari kedua handphone ini? Kebetulan saya ada kartu Tri 2 biji, jadi kita bisa compare untuk sinyal dari kedua handphone ini. By the way, di sini saya mau info bahwa Sharp Aquos Zero 2 ini versi Docomo, sedangkan Sharp Aquos R3 ini versi AU. Yang katanya versi Docomo itu sinyal lebih baik. Makanya di sini kita coba lihat di sini untuk angka DBM-nya hampir sama ya. Tidak begitu ada perbedaan signifikan. Lalu kita akan coba speed test menggunakan kedua handphone ini. Ini speed test jaringan ya, bukan speed test performa. Kita akan lihat untuk datanya lebih oke yang mana. Kita akan mulai speed test jaringan 1 2 3. Keduanya sama-sama Tri dan kita lihat di sini untuk sinyalnya lebih bagus yang mana. Untuk ping dan jitter ini kurang lebih sama. Untuk downloadnya di sini lebih tinggi sedikit di Sharp Aquos R3. Lalu untuk uploadnya juga lebih tinggi di Sharp Aquos R3. Ini sangat membingungkan. Jadi kita akan coba tes sekali lagi. 1 2 3. Untuk ping ini kurang lebih sama. Untuk jitter lebih tinggi sedikit di Sharp Aquos R3. Kita lihat untuk downloadnya lebih cepat yang mana. Di sini lebih cepat sedikit di Sharp Aquos R3, ini beda tipis banget. Lalu untuk uploadnya di sini lebih tinggi Sharp Aquos Zero 2 ya. Berarti kalau kayak gini ini bisa dikatakan tidak bisa stabil ya. Meskipun menggunakan kartu yang sama, berarti ya kita anggap imbang saja untuk kedua handphone ini. Lalu di sini kita akan coba download aplikasi menggunakan kedua handphone ini. Ini saya download Peduli Lindungi di Play Store. Kita lihat untuk downloadnya lebih cepat yang mana. 1 2 3. 97, oke. Kalau begini posisinya lebih cepat sedikit di Sharp Aquos R3. Lalu untuk desain dari kedua handphone ini sangat jelas banget. Untuk tampak depannya sudah pasti jauh lebih cantik di Sharp Aquos Zero 2 ini. Desainnya benar-benar flagship banget. Tidak seperti Sharp Aquos R3 ini yang desainnya benar-benar aneh banget. Untuk tampak depannya itu ada dua poni dia, atas bawah guys. Tetapi untuk tampak belakangnya ini hitungannya tidak ada komplainan, sama-sama sangat oke banget. Lalu untuk beratnya Sharp Aquos Zero 2 ini sangat enteng sekali. Dia beratnya hanya 141 gram. Sedangkan untuk Sharp Aquos R3 ini dia beratnya mencapai 185 gram. Berarti selisihnya 40 gram lebih ya. Berarti berasa banget. Belum lagi untuk ketebalannya Sharp Aquos Zero 2 ini sangat tipis banget. Makanya untuk genggamannya sangat enak sekali. Sudah tipis, ringan lagi.
Jadi secara overall untuk desainnya jauh lebih bagus di Sub Aquos Zero 2. Lalu di sini ada satu poin yang sepele tetapi sangat penting banget, bahwa Sub Aquos R3 itu masih ada lubang headsetnya. Tidak seperti Sub Aquos Zero 2 yang tidak ada lubang headsetnya. Jadi kalau mau pakai headset di Sub Aquos Zero 2, teman-teman harus beli lagi converter. Dan juga untuk converternya itu pilih-pilih di Sub Aquos Zero 2 ini. Katanya harus ada DAC-nya, baru bisa terdeteksi untuk headsetnya. Lalu bagaimana dengan kualitas display dari kedua handphone ini? By the way, saya mau kasih info untuk displaynya Sub Aquos Zero 2 itu sudah menggunakan Exo OLED. Exo adalah panel buatan dari Sub. Sedangkan untuk Sub Aquos R3 ini dia sudah menggunakan Exo IPS karena dia bukan OLED guys. Dan di sini untuk resolusinya lebih tinggi di Sub Aquos R3, dia resolusinya mencapai 2K. Untuk rasio sama banget karena dia layarnya mencapai 2K, makanya untuk density-nya lebih tinggi di Sub Aquos R3. Keduanya juga sama-sama ada refresh rate 120 Hz. Untuk HDR-nya sama-sama Dolby Vision HDR10 HLG. Di sini saya akan coba compare display dari kedua handphone ini, tapi sebelum itu saya mau samakan setelan displaynya dari kedua handphone ini biar teman-teman bisa lihat. Untuk brightness-nya di sini kita akan matikan untuk adaptifnya, lalu untuk brightness-nya kita akan coba fullin di 100%. Jadi teman-teman pasti akan silau lihat lihat video ini, cuma kita pengen tahu gitu untuk terangnya lebih terang yang mana. Dan di sini untuk image quality-nya itu stylenya saya sama banget ya, sama-sama di recommended. Pertama-tama kita akan coba buka Instagram menggunakan kedua handphone ini. Kita lihat untuk layar putihnya lebih putih yang mana. Jadi di sini kalau untuk bahas display, kalau teman-teman lihat dari tampak depan, untuk putihnya bisa dikatakan lebih putih di Sub Aquos R3. Untuk Sub Aquos Zero 2 ini dia tidak seputih Sub Aquos R3 guys. Di sini saya mau kasih tahu bahwa untuk view angle-nya itu lebih bagus di Sub Aquos Zero 2 guys. Karena kalau dilihat dari sisi manapun itu view-nya lebih bagus dibandingkan Sub Aquos R3. Dan sekarang kita akan lihat hasil foto menggunakan kedua handphone ini. Kita akan ke nature seperti biasa. Untuk hasil foto ini bisa teman-teman lihat di sini, kalau untuk warnanya kayak kelihatan lebih pekat di Sub Aquos Zero 2, tetapi dia kecerahannya tidak secerah dengan Sub Aquos R3 guys. Ini warna bagus pekat tapi dia agak gelap. Sedangkan Sub Aquos R3 ini dia lebih terang tapi warnanya tidak sepekat Sub Aquos Zero 2. Kalau posisi ini juga sama, bisa teman-teman tuh langitnya di sini Sub Aquos Zero 2 dia lebih biru gitu. Ya di sini juga sama ya. Jadi ada perbedaan untuk warnanya lebih pekat di Sub Aquos Zero 2. Ini mungkin karena efek dari layar OLED-nya ya. Karena layar OLED itu memang suka pekat untuk warnanya guys. Tapi kalau untuk di sini untuk warnanya lebih cerah di Sub Aquos R3. Lalu sekarang saya akan coba putar video HDR menggunakan kedua handphone ini. Kebetulan sudah saya download untuk keduanya. Kita akan putar video HDR ya guys ya. Kita akan putar di posisi vertikal dulu. Di sini untuk terang putihnya ini bisa dikatakan lebih terang sedikit di Sub Aquos R3 guys. Untuk putihnya ini sama-sama putih banget, tetapi lebih terang di Sub Aquos R3 saja untuk terangnya. Sekarang kita akan lihat di posisi landscape. Di sini untuk warnanya keduanya sama-sama benar-benar vivid banget, benar-benar sangat kaya banget untuk warnanya. Di sini kalau yang saya lihat sih ini masih sangat imbang sekali untuk kualitas dari display dari kedua handphone ini, sama-sama masih sangat bagus banget. Di sini sih bisa dikatakan untuk karakternya mirip-mirip ya ketika putar video HDR ya. Untuk terangnya ini bisa dikatakan sangat mirip sekali guys. Untuk hijaunya juga bisa dikatakan juga sangat mirip sekali ini. Ya, ini benar-benar hitungannya sama banget untuk displaynya. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk warna kulit kira-kira lebih bagus yang mana. Di sini kalau posisi kayak gini sih lebih terang di Sub Aquos Zero 2 ya. Dia lebih terang. Untuk warna sih sama banget. Kalau di video ini lebih terang di Sub Aquos Zero 2 ya. Ya, di sini sudah sangat kelihatan jelas banget. Untuk warnanya di sini lebih bagus di Sub Aquos Zero 2 ya. Berarti ini ada perbedaan ya. Berarti tergantung dari videonya juga kali ya. Ini sama-sama HDR Dolby Vision, tetapi ketika ditampilkan di sini lebih bagus di Sub Aquos Zero 2 guys. Dia warnanya lebih oke, udah gitu juga lebih terang di Sub Aquos Zero 2. Ya, warna keretanya juga beda ya. Beda loh ini ya.
Oke, di sini sudah jelas banget, makin jelas untuk displaynya. Lebih terang di Sub Aquos Zero 2 ya kalau di posisi video ini. Dan sekarang untuk kecerahannya akan saya turunin biar tidak silau ya. Takutnya teman-teman nanti silau untuk lihatnya. Kita turunin sama-sama di 75% dan kita akan coba tes speaker dari kedua handphone ini. By the way, untuk Dolby Atmos-nya akan saya aktifkan keduanya ya. Di sini bisa teman-teman lihat untuk Dolby Atmos-nya sama-sama pakai Dynamic. Oke, keduanya sudah full. Saya akan mulai dari Sub Aquos Zero 2 dulu. Kita ganti lagu yang tadi lagunya kurang semangat, kita akan ganti lagu ini. Malah iklan. Kalau yang saya dengar sih untuk speakernya ini, untuk volumenya, untuk nyaringnya kurang lebih sama. Tetapi kalau saya yang denger sih kayaknya lebih jernih sedikit di Sub Aquos Zero 2 ya. Sekarang kita masuk ke performa. Untuk performanya lebih bagus mana di antara kedua handphone ini? Di sini untuk chipsetnya keduanya sama-sama menggunakan Snapdragon 855. Di sini kelihatan banget Snapdragon 855. Dan untuk mengukur performa, saya melakukan tes Antutu 5 kali berturut-turut menggunakan kedua handphone ini dan sudah saya screenshot. Keduanya di posisi yang adem, baterai temperatur juga kurang lebih sama. Yang satu 29, ini 28, berarti beda 1 derajat mah tidak apa-apa. Dan untuk skor yang pertama di sini lebih tinggi di Sub Aquos R3. Di sini untuk skornya beda 10 ribuan saja, berarti beda tipis banget. Tetapi di sini teman-teman untuk baterai temperaturnya lebih tinggi di Sub Aquos Zero 2 ya, dia mencapai 40 derajat, sedangkan di Sub Aquos R3 cuma 36,7. Lalu saya langsung gas tes lagi. Di sini untuk skornya lebih tinggi di Sub Aquos R3 ya, dan di sini selisihnya jadi lumayan mencapai 50.000. Dan di sini untuk baterai temperatur masih lebih rendah di Sub Aquos R3. Saya langsung tes lagi yang ketiga. Dari sini untuk skornya masih lebih tinggi di Sub Aquos R3, selisihnya sekitar 40.000. Dan di sini untuk baterai temperaturnya sama untuk keduanya. Dan saya tes lagi di sini untuk skornya Sub Aquos R3 meningkat, sedangkan Sub Aquos Zero 2 makin menurun. Ini skornya selisihnya mencapai 50.000 dan di sini untuk baterai temperaturnya sama keduanya. Dan saya tes lagi yang kelima, di sini untuk skornya masih lebih tinggi di Sub Aquos R3. Dan di sini untuk temperaturnya keduanya sama banget. Kalau posisi kayak gini bisa dikatakan untuk performanya lebih bagus di Sub Aquos R3. Dan ternyata memang benar sih. Pas kemarin saya tes gaming di Sub Aquos R3, itu dia tidak gampang frame drop guys. Meskipun suhunya lebih panas di kisaran 42 derajat. Berbeda dengan Sub Aquos Zero 2 ini yang panasnya hanya mencapai 40 derajat saja, performanya langsung drop. Di sini bisa saya simpulkan untuk performa lebih bagus di Sub Aquos R3. Dan sekarang kita akan coba speed test bentar menggunakan kedua handphone ini. Kita akan coba buka aplikasi ringan dan berat menggunakan kedua handphone ini. Kira-kira untuk loadingnya lebih cepat yang mana? Pertama-tama kita akan coba buka Shopee menggunakan kedua handphone ini. 1, 2, 3. Di sini posisinya imbang sekali. Dan kita akan coba buka Tokopedia. 1, 2, 3. Juga posisinya lebih cepat sedikit di Sub Aquos Zero 2 sih. Tapi kayaknya tadi pencetnya kayak lebih cepat di Sub Aquos Zero 2 ya. Kita coba buka Instagram. Saya dapetin saja deh biar lebih gampang. Instagram 1, 2, 3. Lebih cepat di Sub Aquos Zero 2. Lalu kita coba buka Facebook 1, 2, 3. Beda tipis ya, tapi
kelihatannya lebih cepat di Sub Aquos Zero 2 ya. Kayak kelihatannya lebih kepencet di Sub Aquos Zero 2 ya. Messenger ini beda tipis tapi masih lebih cepat di Sub Aquos Zero 2. Telegram 123 ini imbang. Kita coba loading website apple.com 123. Ini beda tipis banget sih, hitungannya bisa dikatakan imbang ya. Dan sekarang kita coba buka PUBG Mobile menggunakan kedua handphone ini. Lebih cepat yang mana? 1, 2, 3. Lebih cepat sedikit di Sub Aquos Zero 2 ya. Takutnya teman-teman penasaran, saya akan coba sekali lagi. Ini kita close dulu dan kita akan coba buka PUBG Mobile. Kelihatannya kayak lebih cepat dipencet Sub Aquos Zero 2 ya. 1, 2, 3. Oke, kita lihat lebih cepat yang mana. Ini sih kayaknya sih sama ini ya. Jadi kayak begitu dipencet Sub Aquos Zero 2 tuh kayak langsung launching gitu. Sedangkan untuk Sub Aquos RT dia kayak bengong dikit gitu ya. Oke lah, untuk speed test lebih oke di Sub Aquos Zero 2 ya. Lalu bagaimana dengan kualitas kamera dari kedua handphone ini? Ternyata pas saya cek spek kameranya ini bisa dikatakan sama guys ya. Untuk 20 megapiksel dan 12 megapikselnya ini sama banget. Perbedaannya yaitu di 16 megapikselnya dengan OmniVision 8 megapikselnya. Dan ternyata pas saya lihat hasil fotonya ini bisa dikatakan sama guys untuk hasil foto dari kedua handphone ini. Untuk karakter warnanya, karakter fotonya ini benar-benar sangat-sangat sama banget. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari kualitas kamera dari kedua handphone ini. Bisa saya simpulkan kedua kameranya ini imbang untuk hasil fotonya. Ini adalah sampel perekaman video 4K 30 fps menggunakan kedua handphone Sharp. Dan di sini untuk image stabilization-nya saya pakainya yang AES. Kalau yang saya sih lebih stabil di AES ya. Ini hampir tidak ada goncangan sama sekali ya, dan ajib banget, keren banget loh ini Sharp. Dan untuk harganya juga sudah sangat murah sekali, lebih murah Sub Aquos R3 guys dibandingkan dengan Sub Aquos. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps ya. Cuman kalau posisi dekat gini agak susah untuk fokusnya. Kita coba sorot untuk warna daunnya ini, kita lihat nanti lebih natural yang mana. Oke. Coba ke sini kita sorot. Wah, ini sudah kering ini. Lebih bagus yang mana kualitasnya ya. Oke. Lalu bagaimana dengan baterai life dari kedua handphone ini? Di sini saya kasih lihat untuk baterai health-nya keduanya sama-sama di 82% dan untuk baterainya di sini lebih gede sedikit sih di Sub Aquos R3 ya, karena dia di 3200 mAh, sedangkan di Sub Aquos Zero 2 di 3130 mAh. Untuk pemakaian daily yang saya rasakan untuk baterai life-nya lebih awet di Sub Aquos Zero 2 guys. Dia bisa mendapatkan screen on time yang lebih tinggi dengan standby time yang lebih tinggi dibandingkan dengan Sub Aquos R3 ini. Rata-rata yang saya rasakan lebih awet di Sub Aquos Zero 2. Ini bisa mungkin pengaruh dari layar 2K-nya dan refresh rate layarnya yang 120 Hz. Jadi untuk baterai life bisa dikatakan lebih awet di Sub Aquos Zero 2. Sekarang kita akan masuk kesimpulan untuk kedua handphone ini lebih worth it yang mana. Kalau menurut saya, kalau teman-teman yang sangat mementingkan desain, teman-teman wajib ambil Sub Aquos Zero 2 guys. Dia desain lebih fleksibel banget. Udah gitu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan storage yang lebih gede, RAM yang lebih gede. Tetapi teman-teman harus mengorbankan performanya yang tidak sebagus Sub Aquos R3 ini. Jadi untuk teman-teman yang lebih suka gaming, saya lebih menyarankan untuk teman-teman beli Sub Aquos R3 ini. Selain harganya yang jauh lebih murah, performa gamingnya lebih baik dibandingkan dengan Sub Aquos Zero 2 ini guys. Belum lagi satu hal yang penting kalau teman-teman yang suka gaming, layar IPS itu lebih aman guys, karena dia tidak gampang shadow, tidak seperti Sub Aquos Zero 2 ini yang sudah menggunakan OLED. Jadi resiko shadow itu sangat besar sekali ketika teman-teman yang suka ngegame. Segini saja perbandingan dari kedua handphone ini. Semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.
Salam mantan flagship.